jika kita melakukan money politik. Provinsi yang paling rawan politik uang di Indonesia. Pemilu kita yang penuh dengan money politik. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4, aku Ben. Aku Priska. Aku Cindy. Di sini kami akan menanya seputar money politik ke beberapa mahasiswa di sini nih. So, tunggu apa lagi? Stay tune teman-teman. Yuk! Halo Kak, namanya siapa? Nama aku Ain. Dari fakultas apa tuh? Aku dari Fakultas Teknologi Informasi. Menurut Kakak, money politik itu apa sih? Kalau menurut saya money politik itu sama halnya dengan suap ya. Jadi ada pihak tertentu yang mengkaitkan money politik ini supaya mereka dipilih gitu. Jadi istilahnya kayak membujuk, merayu orang-orang supaya memilih dia gitu. Kak, menurut Kakak nih, bagaimana praktik money politik itu terjadi? Kalau praktik money politik itu sendiri menurut saya yang pasti berhubungan dengan uang ya. Yang pasti orang akan melakukan entah itu memberi uang atau memberi bantuan tapi dengan bentuk uang tapi dengan tujuan tertentu yang itu tentunya tidak baik menurut saya. Berarti negatif dong ya? Iya betul. Menurut Kakak, apa sih dampak dari money politik? Kalau dampaknya yang pasti orang-orang akan memilih orang yang tidak memang benar-benar ingin dipilih ya. Istilahnya dia pilih karena uang saja. Jadi itu bukan pilihan yang terbaik tapi dia asal pilih gitu. Itu menurut saya salah satu dampaknya. Oke, sekarang nih, kan ntar lagi nih pemilu nih ya Kak. Menurut Kakak pilih nomor berapa sih kalau boleh tahu? Harus dibilang ya ini. Kayaknya harus sih. Oh, kalau aku sih pengennya pilih nomor 3 ya. Alasannya apa nih kalau pilih nomor 3? Saya suka kok. Ya karena dari debat-debat serta kinerjanya saya lebih prefer ke nomor 3 gitu. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih. Permisi, mau izin nanya-nanya boleh? Boleh dong. Namanya siapa, dari jurusan apa? Nama aku Muhammad Akbar Nugroho dari Prodi PR. Oke. Jadi panggilan siapa nih? Panggilanku Akbar aja. Akbar, oke. Akbar mau nanya nih, kamu tahu nggak sih istilah money politik itu? Kalau itu memang agak kurang paham ya, cuman pernah dengar aja mungkin sekedar seperti suap. Suap, oke. Nah, menurut kamu nih, gimana sih praktik money politik itu dilakukan? Seperti menyuap, gimana ya? Misalkan ada seorang calon ingin mendapatkan suara, dia ngasih seperti sembako, uang atau gimana ke masyarakat biar supaya ayo pilih saya gitu. Jadi bentuk kayak apa ya? Pemilihan secara ilegal gitu ya. Maksudnya kayak pilih saya secara itu ya. Tapi dengan bentuk suapan-suapan iming-iming. Oke. Nah, menurut kamu nih dari dampak money politik itu sendiri itu apa ya? Menurut saya sih kok dampaknya mungkin bisa terus menerus ke generasi-generasi selanjutnya. Jadi yang memimpin harus suap dulu biar dapat suara. Dan itu ya memang kenyataannya terjadi seperti itu. Nah, oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Akbar. Aku pengen nanya nih, kan kita ntar lagi bakal mengadakan pesta pemilu nih. Kira-kira kamu presiden milih siapa nih kira-kira? Terus alasannya apa nih kalau boleh tahu? Wah, itu jujur belum tahu. Masih tentatif. Tapi ciri-cirinya boleh dikasih tahu nggak? Ciri-cirinya antara yang angin-angin itu, angin tak ada KTP-nya, atau yang gemoy-gemoy itu. Gemoy-gemoy kayak kamu gitu ya. Oh, oke. Oke deh, makasih Akbar buat cerita jawabnya. Permisi Kak, mau nanya-nanya nih Kak. Kalau boleh tahu Kakak namanya siapa, dari jurusan apa nih? Nama aku Alia Putriudi dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Kalau kakaknya sendiri? Aku Nur Eliana dari jurusan Pendidikan Ekonomi juga. Oke, Kak Eliana sama Kak Aulia, mau nanya nih Kak. Kakak tahu nggak sih istilah money politik itu atau suap sendiri? Menurut aku nih ya, suap itu kan tindakan yang nggak jujur ya. Berarti kan itu kan tindakan yang nggak baik buat ditiru. Tetapi di masa sekarang tuh kan pasti banyak ya, apalagi menjelang pemilu ini pasti banyak ada sih tindakan yang kayak gitu. Kalau menurut Kak Eli? Menurutku juga suap itu hal yang negatif ya. Kan juga
itu hal yang nggak boleh sebenarnya, tapi masih banyak banget yang dilakuin. Oh, oke. Kalau menurut kakak berdua sendiri, bagaimana sih praktik money politik itu terjadi? Maksudnya gimana caranya? Kalau menurut aku nih ya, kalau menurut aku tuh kan ini mau pemilu nih. Biasanya tuh Hamin 2 minggu atau sebulan gitu tuh nanti ada uang yang itu dikasih biar kamu suruh milih ini gitu, nanti kamu dapat uang gitu. Kalau menurut kakak sendiri? Menurut pengalaman aja ya, dulu tuh pernah kan kayak diketok gitu rumahnya dari tetangga juga sih sebenarnya, ngasih sembako gitu. Awalnya tuh nggak ngomong bahwa apa-apa, cuman kayak oh ini dapat sembako dari ini gitu lah. Udah agak lama tuh pas dia mau pergi baru bilang nanti coba nomor ini ya kayak gitu. Oh, jadi kalau menurut kakak sendiri itu dalam bentuk bantuan seperti itu ya. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga nih kak, menurut kakak sendiri apa sih dampak dari money politik itu sendiri? Mungkin kalau caleg yang di itu kan yang suap gitu tuh kayak itu nggak sih, kayak jadinya tuh mungkin bisa jadi visinya itu tuh nggak terjalanan karena kayak kalau bentuk suap nih ya, jadi kan kita dipilih karena disuap itu kan, jadi bukan karena pure pilihan kita, jadi mungkin bakalan berantakan sih di pemerintahnya gitu. Oke, kalau menurut kakak? Bisa berpotensi tuh ya korupsi mungkin. Oh iya, korupsi. Iya. Soalnya kan dari awal sudah nggak bener ya, terus kan akhirnya juga pasti bakalan dia kan nggak mungkin minta imbalan kan dari hal itu. Oh oke kak. Nah kak, berhubung nih kak, kalau ntar lagi kita mau mengadakan pemilu, kakak tahu sendiri kan di bulan Februari ini. Nah kakak sendiri milih presiden siapa ya dan alasannya apa? Kalau aku sih masih bingung ya, soalnya dari debat-debat yang udah aku tonton tuh kayak kadang tuh nomor ini tuh bagus, tapi kok di debat selanjutnya tuh nomor ini tuh bagus juga gitu loh, jadi bingung mau milihnya yang mana. Masih bingung ya. Yeah. Untuk kakak sendiri? Sama sih masih bingung, soalnya kan sebenarnya juga belum ngerti banget ya proses maksudnya potensi-potensi dalam calon-calonnya itu. Jadi kurang ini ya, kurang mengetahui kembali visi misi dari presiden itu sendiri, masih kurang jelas gitu ya. Jadi itu kakak sendiri berarti baru untuk mencoblos. Iya, baru pertama kali. Iya, Kakak pertama juga? kali. Oh, oke. Terima kasih ya kak untuk wawancaranya. Hai, nama kamu siapa? Nama aku Joy. Dari fakultas apa nih? Dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Menurut kamu, apa sih money politik? Kalau menurut aku sih money politik itu salah satu suap yang kita terima dari orang sih. Menurut kamu, bagaimana sih praktik money politik itu terjadi? Simple aja, kalau money politik itu terjadi kan kayak kasus yang kemarin tuh, kalau di dalam pemilu udah banyak suara-suara yang tercoblos gitu kan dari salah satu partai, itu sih menurutku. Menurut kamu dampak dari money politik itu apa sih? Ya itu tadi, terjadinya kecurangan tuh sangat mudah banget kalau misalkan bagi kita melancarkan money politik itu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Presiden pilihan kamu siapa sih? Presiden pilihan aku tuh nomor 2. Berikan dong alasannya kenapa. Kalau menurut aku ya, dilihat dari jejak-jejak digitalnya yang paling baik lah gitu, yang paslon nomor 3 gitu sih. Oke, terima kasih Jo. Sama. Halo kak, nama kakak siapa? Namaku Joyce Priscilla Tanahatu, biasa dipanggil Joyce kak. Izin mau nanya kak, seputar pembahasan tentang money politik. Menurut kakak apa sih money politik itu? Money politik, setahu saya ya pastinya bersangkut pautan sama politik gitu. Kayak gitu sih, lebih kurang tahu spesifiknya tuh seperti apa. Menurut kakak bagaimana sih praktik money politik itu? Aduh, kalau itu saya juga kurang tahu nih kak, karena pertama saya juga kurang berminat untuk mengetahui semua itu. Yang pasti saya cuma tahu ya luarnya aja gitu kak, nggak terlalu tahu dalam banget gitu soal praktikum seperti itu. Kalau dampak dari money politik kakak boleh boleh tahu sedikit tentang apa dampaknya gitu? Yang pastinya itu
ada dampak positif sama negatifnya. Mungkin kita kalau berbau-bau politik nih ya, pasti ada juga yang dimana kita sebagai masyarakat pasti merasa bahwa politik itu adalah suatu apa ya, kayak suatu istilahnya bisa diatur. Biasanya kan politik itu kan berarti berhubungan dengan hukum, yang dimana masyarakat itu harus mengikuti setiap aturan yang ada kan. Tetapi terkadang politik itu bisa berdampak negatif karena bisa dipermainkan terkadang. Nah ya istilahnya bisa aja dimainkan itu, entah itu dalam hal keuangan ataupun yang seperti apapun. Nah itu bisa terjadi sih Kak. Nah Kak, ini kan bulan Februari udah mau dekat pemilu. Nah, Kakak milih presiden siapa dan alasannya apa? Harus namanya nih atau bagaimana nih? Karena kan ini kan sistemnya luber jurdil ya, rahasia juga. Apakah harus kita ungkapin di sini juga siapa? Misalnya kan ada paslon 1, 2, 3. Apakah saya harus ngomong paslon 2 atau paslon 1 gitu? Apakah gimana? Ini harus ya, boleh ngomong paslonnya nomor urut kayak gitu Kak. Kalau misalnya kalau Kakak nggak mau ngomong itu, kalau rahasia gitu nggak apa-apa juga alasannya. Saya nggak akan nyebutin nama paslonnya. Yang pasti kinerjanya pasti yang bagus, yang sepertinya kalau saya kasih satu poin pasti kakaknya juga udah tahu. Yang pastinya yang sudah pernah menjabat menjadi gubernur selama 10 tahun 2 periode itu. Nah seperti itu kayaknya, karena saya juga lihat dari setiap kinerja yang dia lakukan dan setiap hasil yang dia sudah berikan kepada di Jawa ini, Pulau Jawa ini kan, Jawa Tengah atau Jawa Barat gitu ya, saya lupa gitu. Oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Halo Kak, nama Kakak siapa, dari fakultas apa? Oke, kenalin, nama aku Yolanda Tiwa dari Fakultas Hukum. Nama panggilannya siapa Kak? Bisa dipanggil Yola. Oke Kak Yola, menurut Kakak apa sih money politik itu? Money politik itu adalah dari bahasa Inggris aja kan itu money politik, berarti bisa diterjemahkan sebagai politik uang gitu. Jadi dari money politik ini itu termasuk dalam kasus bisa saja korupsi begitu. Menurut Kak Yola, bagaimana praktik money politik itu? Jadi tapi ini dalam konsep apa dulu money politik ini? Pemilu atau apa? Dalam konsep pemilu Kak. Jadi kan adanya money politik ini berarti adanya permainan uang di antaranya itu, dan money politik ini tentunya ini dampaknya kan atau praktiknya Kak? Praktiknya misalkan dalam masa kampanye begitu. Jadi dalam masa kampanye itu terjadi hal suap menyuap. Bisa aja dalam praktik politiknya itu kampanye, misalkan kita ternyata mau melakukan dapat vote atau dapat suara dari orang lain, tapi kita menggunakan yang namanya uang. Jadi ketika orang itu melakukan pemilihan bukan pure dari suaranya sendiri, tetapi dari misalkan ini aku kasih duit ke kamu, tapi ternyata kamu itu maunya sesuai pilihan yang ngasih uang gitu. Nah itu termasuk dalam satu kampanye dalam money politik gitu. Menurut Kakak apa sih dampak dari money politik itu sendiri? Dampak dari money politik tersendiri itu yang pasti adalah merusak paradigma yang ada di dalam sistem pemerintahan dan juga menghasilkan yang namanya pemerintahan yang korup. Karena pada dasarnya kalau dari awalnya saja sudah melakukan hal yang tidak sesuai, tentunya itu akan merusak sistem yang ada dalam pemerintahan begitu, dan menghasilkan menghasilkan manajemen yang tidak baik dalam sistem pemerintahan. Nah Kak, ini kan udah dekat nih mau pemilu. Kakak pilih presiden nomor urut apa dan alasan Kakak apa? Sejujurnya aku belum ngasih tahu. Maksudnya kalau ada yang tanya aku pilih apa gitu. Tapi kalau saat ini menjelang ini setelah beberapa tahap aku melakukan yang namanya research, baru melihat backgroundnya setiap paslon, aku jujur milih nomor urut 2. Dan untuk menuju kepada Indonesia yang harmoni, yang penuh keseimbangan, pilihlah nomor 2.
alasannya itu terlepas dari setiap kelebihan dan kekurangan yang paslon punya, aku melihat dari bagaimana mereka juga cara kampanyenya, juga setiap tindakan yang mereka lakukan baik sebelum dan sesudah kampanye, dan juga beberapa visi misi dari setiap paslon tersebut gitu. Oke, baik Kak, terima kasih. Sama. So, kesimpulan yang bisa diberikan bahwa mahasiswa dan mahasiswi IPSW masih banyak yang kurang mengetahui mengenai isu money politik ini. Ada yang cuma sekedar asumsi, ada yang benar-benar mengetahui, dan ada juga yang emang sekilas mengetahui hal tersebut. Nah, jadi kira-kira sebenarnya apa sih money politik itu? Money politik adalah suatu bentuk pemberian atau janji suap kepada seseorang agar seseorang tersebut tidak melakukan haknya ataupun melakukan haknya secara tertentu di pemilihan umum. Biasanya money politik itu ditandai dengan pemberian uang ataupun barang secara ilegal. Nah, kira-kira dampaknya apa sih? Dampak yang akan terjadi karena praktik politik uang yaitu yang pertama, terpidana politik uang. Rata-rata adalah kepada masyarakat yang bukan menjadi bagian penting dalam tim pemenangan peserta pemilu. Yang kedua, menghasilkan manajemen pemerintahan yang korup. Sebab kemenangan politik untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut lahir dari proses transaksional, bukan dari proses pertarungan ide dan gagasan yang konstruktif. Yang ketiga, politik uang dapat merusak paradigma bangsa Indonesia. Hal ini sangat berkontradiksi dengan penamaran silaturahmi. So, tunggu apa lagi? No suap, no golput. See you in Pemilu 2024. Bye-bye. World is full of complications surrounding troubles to expose when I put their things I face. Present, future, connection to the past. I till the images open round my face. Floating, manifested and see this. If I stop this now, let it fade away, then everything ends. I can finally see the way it goes to one heart scattered around in the skies. Intentions over these with light, draw between the stars and beyond. It's just a transcendent time. Jump in, feel the prospects. Squeeze under our let's image, ignite and be transcendent time. All of the souls will tell us about it. Get this back and see. Return of all lights. Redefine the bright light, eternal, the meaning of my line to find. Transcendent time. We go multi-dimensional. Give me the vision to rise to arise. Transcendent time.